Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eja Anggia dengan NIM 250306117 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Nah, sekarang saya berada di Kecamatan Deli Tua, Desa Mekarsari, tepatnya berada di Arjuna Farm. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen peternakan Arjuna. Nah, Arjuna berdiri pada tahun 2020, tepatnya di bulan April, di masa pandemi COVID-19. Nah, di masa itu, owner memiliki banyak waktu luang. Untuk mengisi waktu luang itu, owner memilih untuk membangun usaha peternakan. Nah, kenapa usaha peternakan ini dipilih? Karena peternakan dapat dikembangkan di masa depan dan menjadi investasi di masa depan. Nah, jenis ternak yang akan dikembangkan di peternakan ini tuh ada dua jenis. Yang pertama, domba dan kambing. Yang pertama, kenapa memilih domba? Karena domba itu mudah untuk dipelihara. Nah, jenis domba yang ada di sini itu ada Merino, Texel, dan Dorper. Kenapa memilih jenis ini? Itu karena Merino dapat cepat beradaptasi di lingkungan sekitar kita. Dorper dan Texel itu memiliki produktivitas yang tinggi atau pertambahan bobot badan yang cepat. Nah, untuk populasi awal yang ada di peternakan ini, domba itu pertama ada 10 ekor dan kambing 1 ekor. Nah, untuk jenis kambing ini dipilih jenis kambing Sapera. Kenapa memilih jenis ini? Karena memiliki produktivitas penghasil susu yang cukup banyak. Nah, untuk modal usaha membangun peternakan ini itu membutuhkan biaya kurang lebih 500 juta. Itu sudah mencakup bibit, pakan, kandang, dan transportasi. Nah, setelah berjalannya waktu, populasi yang ada di peternakan itu menambah karena peningkatan permintaan konsumen. Nah, domba memiliki populasi sekarang itu kurang lebih 120 ekor dan kambing sudah bertambah menjadi 50 ekor. Nah, untuk target produksi susu perharinya itu mencakup kurang lebih 10 liter sehari, 5 di pagi hari dan 5 di sore hari. Dan untuk penjualan domba itu sebulan sekali atau per minggu sesuai permintaan konsumen. Nah, untuk P yang kedua yaitu pengorganisasian. Untuk pengorganisasian atau orang-orang yang terlibat dalam mengelola peternakan ini hanya ada beberapa orang saja, yaitu 1 kepala kandang, 1 administrasi, dan 1 operator kandang. Nah, terkadang dengan anggota tambahan juga, yaitu dari anak PKL. Dan kebetulan saat ini ada 2 anak PKL yang membantu pekerjaan operator kandang. Untuk pembagian pekerjaannya, ada kepala kandang yang tugasnya mengelola dan mengatur semua kegiatan yang ada di kandang ini. Nah, yang kedua, administrasi, tugasnya itu mencakup pencatatan data seperti populasi ternak, pakan, dan produksi, membantu perencanaan dan pengawasan proses produksi, serta melakukan administrasi umum seperti keuangan. Nah, operator kandang dan anak PKL yang duanya itu tugasnya memberikan pakan, menggiling pakan, memerah susu, membersihkan kandang, memandikan kambing yang ada di sini, dan melakukan pelayanan kepada konsumen. Semua orang yang menjalankan tugas itu bekerja sama dengan baik. Untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan atau kegiatan yang ada di peternakan ini dimulai dari jam 6 pagi sampai di jam 6 sore. Di jam 6.45 sampai di jam 7 persiapan pakan pagi. Di jam 7 sampai di jam 7.45 pemberian pakan pada ternak. Jenis pakan yang digunakan yaitu konsentrat dan hijauan, itu untuk ternak domba. Sedangkan kambing diberi pakan ampas tahu, ampas kedelai, dan hijauan. Di jam 7 sampai di jam 8 sarapan pagi untuk operator kandang dan anak kandang. Di jam 8 sampai di jam 9 pemerahan susu dan pengemasan. Cara pemerahan susu di sini itu masih menggunakan cara yang manual. Di pagi hari dapat menghasilkan susu sebanyak 7 liter. Nah,
Di jam 9 sampai di jam 10 itu pembersihan depan kandang dan halaman peternakan. Lanjut, di jam 10 sampai jam 12 itu menarik feses dan pembersihan seluruh kandang seperti menyapu halaman dan lain sebagainya. Nah, di jam 12 sampai di jam 1 siang itu isoma untuk operator kandang dan anak kandang. Di hari Senin dan hari Selasa di jam 1 sampai di jam 2 itu memandikan kambing, dan di hari Rabu di jam yang sama itu pembersihan ruang pakan. Di hari Kamis di jam yang sama itu mengecek stok pakan dan pembuatan stok pakan, yaitu pakan yang dibuat itu konsentrat. Nah, di hari Jumat di jam yang sama itu mengecek jumlah kambing dan domba. Dan di hari Sabtu itu di jam yang sama mengecek kesehatan, mencukur bulu dan pemotongan kuku. Nah, lanjut di jam 2 sampai di jam 3 siang menggiling pakan hijauan untuk persiapan pakan sore. Lanjut di jam 4 sore itu pemberian pakan ke masing-masing kandang. Di jam 5 itu pemerahan susu dan pengemasannya sekaligus. Nah, di jam 6 pembersihan depan kandang dan halaman peternakan. Nah, untuk penyuntikan dan pemberian obat cacing, vitamin setiap awal bulan. Dan untuk domba dan kambing yang bunting itu tidak diberi obat cacing karena dapat menyebabkan keguguran. Nah, jadi kesimpulannya, sehari pemberian pakan itu dilakukan 2 kali sehari, pemerahan dilakukan 2 kali sehari, dan pembersihan kandang itu dilakukan 2 kali sehari. Nah, berikutnya yaitu yang keempat, pengendalian. Nah, sebelum kita membahas pengendalian, ada masalah atau kendala yang sering terjadi, yaitu yang pertama, siklus reproduksi. Untuk saat ini, siklus reproduksi yang ada di peternakan ini lagi tidak stabil dikarenakan salah memanajemen jadwal kebuntingan. Yang kedua, itu kerusakan pada kandang, yaitu pada bagian talang urin dikarenakan zat asam pada urin sangat tinggi. Yang ketiga, itu ada kambing yang suka menggigit bagian kandang atau kayu-kayu sekitar tempat pakan dikarenakan kambing kekurangan mineral. Dan yang keempat, itu kambing dan domba sering terkena penyakit bloat atau kembung. Nah, untuk pengendalian yang dilakukan yaitu dengan pertama, itu penanganan pasca kelahiran. Caranya itu menanganinya dengan menyuntikkan vitamin dan antibiotik serta kalsium. Dan yang paling utama, kambing setelah melahirkan adalah pemberian gula merah agar ternak tidak lemas setelah melahirkan. Nah, untuk penanganan yang kedua yaitu penanganan jika terkena penyakit bloat atau kembung. Nah, penanganannya, ternak yang terkena bloat dengan memberikan rebusan air jahe lalu diberikan kepada ternak atau diberi obat anti bloat timpanol. Nah, yang ketiga itu penanganan ternak yang suka memakan tempat pakan atau menggigit-gigit kayu yang ada di sekitarnya. Itu dikarenakan kan karena kekurangan kalsium. Makanya diberi obat dulu. Nama obatnya itu Calcidex atau diberi mineral block atau permen ternak. Itu sejenis pakan tambahan tapi sejenis snacknya. Nah, yang terakhir itu yang keempat, penanganan talang urin. Nah, itu penanganannya yaitu dengan sering membersihkan talang air dengan tekanan air yang tinggi dan sering mengganti jaring urin setiap 3 bulan sekali. Nah, selanjutnya di permasalahan. Untuk permasalahan yang ada di peternakan Arjuna yang saya lihat yaitu pada manajemen kandangnya yang kurang tepat. Mengapa? Karena bahan yang digunakan sebenarnya tidak direkomendasikan untuk pembuatan kandang ternak karena bahan yang digunakan di sini yaitu baja ringan. Nah, baja ringan mempunyai banyak kekurangan, antara lain yang pertama itu dapat berpotensi melukai ternak. Jika ada bagian baja ringan yang patah, menekuk atau ujungnya yang tajam bisa melukai ternak. Misalnya, kambing menggosokkan tubuhnya ke rangka kandang. Yang kedua itu biaya perbaikannya cukup tinggi. Bila ada bagian rangka yang rusak atau korosi parah perlu diganti total. Tidak seperti kayu yang bisa ditambal. Baja ringan sering harus diganti sebatang penuh. Nah, yang ketiga itu konstruksinya menjadi panas. Konstruksi kandang menjadi panas. Baja ringan menyerap dan menghantarkan panas lebih cepat. Jika atap terkena langsung matahari, suhu kandang meningkat dan menyebabkan ternak stres karena panas. Konsumsi pakan turun dan reproduksinya terganggu. Nah, untuk solusi dari permasalahan itu menurut saya adalah mengganti bahan konstruksi kandang menggunakan kayu. Contohnya kayak kayu jati dan yang lainnya. Mengapa? Karena yang pertama, lebih sejuk, tidak menghantarkan panas.
cocok untuk kandang kambing atau domba. Yang kedua itu mudah diperbaiki, jika rusak tidak mudah korosi karena kayu tidak berkarat. Yang ketiga itu lebih alami dan aman, tidak ada ujung yang tajam yang dapat melukai ternak. Yang keempat itu cocok untuk lantai panggung karena panggung kuat menahan beban dan membantu menjaga kandang tetap kering. Yang terakhir yaitu harga lebih terjangkau tergantung jenis kayu yang kita gunakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam memaparkan bagaimana manajemen peternakan yang ada di Arjuna. See you next time semuanya. Bye bye.